Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda, kali ini bersama saya Asri Gunawan. Dan hari ini kita akan membahas kereta cepat Wush yang ternyata ini jadi beban BUMN Wijaya Karya. Di DPR pekan lalu, Saudara Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito ini curhat proyek kereta cepat Wush rute Jakarta-Bandung ini membebani keuangan Wika secara signifikan. Beban keuangan perusahaan konstruksi BUMN ini melambung tinggi dilihat dari sisi rugi perusahaan. Saat proyek Wush berjalan, Wika ini perlu mencari pinjaman untuk menambah penyertaan modal ini senilai 5,5 triliun di proyek konsorsium ini. Mengapa Wush membuat Wika berakhir menderita? Kita akan dengarkan penjelasan Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito. Itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak. Yang memang dari penyertaan aja kita sudah 6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar 5,5 triliun, Pak. Sehingga hampir 12 triliun. Sehingga mau tidak mau untuk mendapatkan atau untuk uang ini mau tidak mau Wika juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. 11 lagi dengan adanya bisnis properti yang kita memberikan SHL juga cukup besar pada kurun waktu 2019 sampai 2022-an, Pak. Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini, di dalam laporan tadi ada dua komponen. Yang pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain, di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar. Kita lihat data selanjutnya, Saudara. Rugi perusahaan menjadi tolak ukur sedahsyat apa sih Wika menderita. Kita lihat di tahun 2022, rugi bersih ini mencapai 59,5 miliar rupiah dengan kewajiban 57,5 triliun. Tapi kita coba lihat di akhir tahun 2023. Rugi bersih ini cukup jauh dengan tahun 2023 ini mencapai 7,1 triliun rupiah dengan kewajiban 56,4 triliun rupiah. Kewajibannya atau utangnya ini nilainya hampir sama. Rugi Wika ini melonjaknya lebih dari 11.000% dalam setahun. Dari level 50-an miliar ini menjadi 7 triliun. Itu besar banget loh. Lalu kalau kita bedah utang Wika, rasionya juga di atas 80% dari aset. Gambaran sederhananya seperti ini, aset atau kekayaan Anda Rp10.000, tetapi utangnya lebih dari Rp8.000. Inilah yang diderita oleh Wika. Mismatch pendanaan di BUMN Karya menjadi isu penting yang disoroti. Bagaimana di Wika? Kita lihat data selanjutnya. Mayoritas proyek konstruksi ini sifatnya balik modal dalam jangka waktu yang cukup panjang. Padat modal tapi balik modalnya ini perlu waktu. Masalahnya sifat proyek jangka panjang ini tidak diikuti oleh sifat utang perusahaan yang seharusnya juga jangka panjang agar tidak terjadi mismatch. Di Wika, Saudara, utang jangka pendek ini nilainya jauh lebih besar yaitu 38,4 triliun rupiah. Sedangkan jangka panjangnya 17,9 triliun rupiah. Contoh sederhananya lagi nih, Saudara, Anda membangun rumah kalau dihitung baru akan terbayar dengan gaji selama 30 tahun, tapi Anda ini maksa mengajukan utang dengan tenor 10 tahun. Mismatch, uang keluar dan uang masuk berbeda dalam waktu yang sama. Lalu kapan sih Wush akan balik modal? Kita lihat lagi data selanjutnya. Berdasarkan kalkulasi uji kelayakan yang didapatkan atau dipaparkan PT Kereta Api Indonesia pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR di akhir 2023, proyek kereta api cepat baru akan balik modal dalam waktu 38 tahun loh. Cukup lama ya, tapi balik modal ini punya syarat berat, yaitu dengan jumlah penumpang harian rata-rata 30.000 penumpang per hari. Tapi kita lihat realisasinya seperti apa. Realisasi semester pertama tahun ini, kami ambil data KCIC, ini baru 14.600 penumpang. Ini kurang dari 50%.
atau 47% dari target. Artinya perlu upaya dan usaha yang cukup besar ini untuk bisa balik modal. Dan bagaimana Wika ini kira-kira caranya seperti apa sih bisa keluar dari masalah ini? Apa ukuran sebuah perusahaan konstruksi sehat atau sakit? Nah, Kompas Bisnis ini akan kembali usai jeda bersama pengamat BUMN Datanesia Institute, Heri Gunawan. Tetap bersama kami.